Dulu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, teman-teman. Angkatan 12, terima kasih yang sudah hadir untuk kegiatan Open Class pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan keberkahan untuk kita semua di bulan Ramadan, menambah pahala, dan tentunya tujuannya supaya teman-teman tergambarkan ya untuk SHBS besok dan nilainya maksimal 100. Amin ya rabbal alamin. Berdoa menurut kepercayaan dan ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Islami dina wa Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Teman-teman kita mulai aja ya. Materi pertama adalah materi dari eh, Pak Adi tentang SPLDV. Oke, kita pasal nggak bisa banyak bahas materinya, cuman ada beberapa materi yang sama, sehingga Pak Asor ambil beberapa contoh soal saja yang masih ada kesamaan ya, Pak Asor lewat gitu ya. Silakan nanti kalau mau lengkap dikerjakan saja latihan yang tadi Pak Asor tunjukkan. Oke, di bawah ini yang merupakan persamaan linear dua variabel. Oke, teman-teman sih ada empat pilihan. Kalau ingin menjawab tahu mana yang disebut persamaan linear variabel, perhatikan cirinya. Cirinya adalah memiliki dua variabel tentunya, kan dua variabel ya. Variabel itu huruf yang terpisah. Nah, ini tidak terpisah nih, X, Y-nya begini, maka ini bukan. Jangan pilih yang ini. Oke, ini salah. Variabel atau hurufnya berpangkat satu. Nah, ini berpangkat dua. Ini salah. Berarti kemungkinan yang A dan D. Nah, ini jawabannya A. Ada yang tahu kenapa yang D salah? Kenapa D salah? Kan bervariabelnya dua Pak, X dan Y dan terpisah. Ini salah karena ada ini salah karena ada ini. Ini padahal hurufnya X dan Y terpisah dan perpangkat satu. Ini salah. Kenapa? Karena kalau kita bentuknya rubah, kalau kita seranakan, menggunakan apa namanya penyederhanaan, itu menjadi ini dikali ya, dikali dengan XY. Ya, dikali dengan XY, maka bentuk ini berubah menjadi Y min eh, X sama dengan XY. Nah, ini berubah seperti ini bentuknya. Ya, jadi bentuk yang pertama di sini di bilangan ganda kalau dirubah menjadi seperti ini. Y kurang X sama dengan X. Nah, ini ada X di sini. Nah, makanya kalau kamu menemukan bentuk yang pecahan seperti ini, satu per kemudian di sini pecahannya penyebutnya X, dikurangi atau ditambah satu per variabel juga X, dan ininya angka berapapun, kamu menemukan seperti ini bentuknya, maka ini bukan linear dua variabel sebenarnya. Ini menipu ya, teman-teman ya. Secara penglihatan memang memenuhi dari ini, tapi sebenarnya kalau disederhanakan bukan. Oke, itu ya nomor satu ya. Silakan tanyakan sebelum pas loncat ke nomor dua. Bismillah ya. Lanjut nomor dua. Nih, saya banget waktunya nggak banyak ya, jadi nggak bisa bahas banyak. Oke, lanjut soal nomor dua. Perhatikan. Nah, di sini teman-teman ada salah satu penyelesaian bersamaan. Kira-kira di pilihan ganda ini, kamu akan menentukan mana yang memenuhi persamaan 3x min y sama dengan 12. Oke, teman-teman bisa menggunakan cara mencoba satu-satu ya. Di sini mau nggak mau kamu cobain satu-satu. Yang A kamu cobain ke sini, yang B kamu cobain ke sini, yang C kamu cobain ke sini, yang D kamu cobain ke sini. Semuanya kamu cobain, nilai X dan Y-nya kamu rubah sesuai dengan pilihan yang ada yang menghasilkan 12. Nah, kalau kamu punya insting yang kuat, perhitungannya langsung gitu loh, dengan eh, yang sudah kamu hitung secara langsung tanpa harus mengotret, dengan cara melihat sebenarnya udah mudah banget ini. Ini kan 3x min Y ya. Nah, sekarang 12. Ini pilihannya cuma 3 semua. Nah, pilihannya adalah di X-nya 3 dan Y-nya min 3. Kenapa? X-nya 3 dan Y min 3. Kalau kita substitusikan ke persamaan 3X min Y, ya, perhatikan, itu menjadi 3X, 3 kali 3, kan X-nya 3 ya, dan min Y, berarti min dalam kurung, Y-nya min 3, kasih kurung min 3, min ketemu min jadi plus, ya, maka jadinya 12. Jadi yang paling benar adalah yang D, yang ini. Oke, jadi teman-teman ya, untuk soal nomor 2. Kalau ada yang mau tanyakan langsung saja ya, nanti Pak Asror akan
jawab. Kalau tidak ada, password langsung. Untuk soal nomor 3, Kisi-kisinya dan cara-caranya ada di mana, Pak? apa? Ini ada nih nanti password upload ya. Yang password bahasa ini password upload. Oke. Jawaban sama videonya. Tenang aja, oke? Karena waktu cuma Di tiga situ puluh yang menit ya perlu guys. dihafalin itu yang mana? Yang dihafalin itu yang kubus, balok, prisma, limas, dan limasnya mas segitiga sama mas segitiga 4. Itu dihafalkan. Itu ya. Oke? Oke, Ya. oke, Silakan dicoba latihannya ada kok lengkap di situ ya. oke, Supaya Pak. kamu Saya coba tergambarkan. latihannya ya. Iya, sambil dicoba latihannya ya. Ya, Oke, lanjut soal nomor selanjutnya. Oke, teman-teman di sini eh, Pak Adi mengingatkan kalau kalian merasa kesulitan di bagian SPLDV, sebenarnya kamu bisa alternatifnya mencoba satu-satu seperti tadi. Ya, cobain satu-satu nih pilihan ganda X-nya 4, ya min 3 masukkan ke sini. Ya, ke 2X plus 3Y sama dengan 17. Kalau hasil kamu mencobanya benar 17, maka jawaban itu masih setengah benar, belum tentu benar. Kenapa kamu harus coba ke yang kedua, yang 29? Jadi yang A cobain ke sini, apakah benar 17? Setelah benar, kamu cobain lagi yang ke sini, apakah 29? Kalau dua-duanya benar itu betul jawabannya. Tapi kalau kamu hanya membenarkan di 17, 29-nya nggak dicoba, ada kemungkinan salah. Ya. Nah, jadi harus dua-duanya dicek. Itu kalau pakai cara mencoba satu-satu pilihan ganda itu. Tapi kalau menggunakan metode, kamu pakai metode eliminasi dan substitusi ya namanya. Nah, ini eliminasi. Teman-teman perhatikan, 2x plus 3y sama dengan 17. Di sini 5x plus 3y sama dengan 29. Ini sengaja teman-teman diberikan kemudahan loh. Kemudahannya apa? Karena bisa langsung dieliminasi, variabel y-nya, koefisiennya sudah sama. Karena kamu nanti akan menemukan variabelnya nggak ada yang sama, jadi harus dikalikan. Karena mengeliminasi harus sama dulu koefisiennya, angkanya. Mengeliminasi itu artinya menghilangkan. Menghilangkan itu mengurangi atau menambah. Bukan hanya mengurangi aja ya, bisa juga ditambah. Yang penting hasilnya nol kalau dioperasikan. Nah ini kan plus 3Y dengan plus 3Y udah sama, kita ambil pengurangan. Kenapa? Karena kalau plus 3Y dikurangi plus 3Y, nih seperti ini ya, itu akan hilang. Habis, namanya tereliminasi variabel Y-nya. Sedangkan yang X, ini kan 2X dikurangi 5X, jadi min 3X. Yang konstanta di sini 17 dikurang 29, min 12. Nah, ini hasil eliminasinya tinggal min 3x dan min 12. Ini pasal tulis di bawah ya, supaya teman-teman paham kenapa min 3x dan min 12 hasilnya. Karena 2x dikurang 5x, 3y dikurang 3y, hilang, 17 dikurang 29, min 12. Jadi nilai x-nya 4. Kalau kamu sudah mengeliminasi, sebenarnya sudah memberikan kemudahan. Kamu Bapak, mengeliminasi aja, satu aja caranya. Silakan. itu eliminasinya nggak dikali, Pak. Kan ada 2X sama 3Y. Ini kan dua Betul. x sama 3Y sama dengan 17 dikali 3. Dan 5X sama 3Y sama dengan 29 itu dikali 2. Nggak gitu, Pak. Tidak tidak perlu, tidak perlu. Kan Pak sudah Oh, jelaskan, ini kamu udah berikan kemudahan. Kamu usah mengali. Nanti mengali ada lagi soalnya tipenya. Ini tipe yang paling mudah. Kenapa? Karena udah sama ini. Kamu oh, nggak kalau udah usah sama fokus, nggak usah, Pak. Kalau udah sama. kamu nggak usah fokus ke X. Boleh nggak sih mengeliminasi Y dulu? Boleh kalau udah sama. Oke. Tapi kalau udah sama nggak usah. Tapi kalau Nggak ada yang usah. belum sama baru kali dulu. Nah, nanti ada yang nggak sama ya, harus contohkan. Ini yang sama dulu, yang Y. Nanti bisa Y yang sama, bisa X yang sama, tipenya gitu ya. Pasal contohkan yang Y aja. Bisa aja besok yang X-nya, paham ya? Jadi jangan hanya fokus X-nya aja. Wah, nggak sama nih, saya kalikan. Padahal Y-nya udah sama, repot-repot banget gitu. Paham ya? Dicek dulu sebelum memutuskan apa dikali atau tidak. Bagus, Danis. Nah, kalau kamu udah menemukan X-nya 4 eliminasi, sebenarnya udah ada pilihan ya. A sama B nih. Udah kamu, ini yang C sama D udah pasti salah nih, min 4. Kamu pilihannya tinggal min 3 sama 3. Ya udah masukkan aja ke sini 2x 2 kali 4 8. Ya kan? Ya kan? Berarti untuk mencapai 17 3 y-nya berapa? Y-nya pasti 3 dong. Ya kan 9 tambah 8 17. Udah pasti ini salah nih. Ya kamu nggak usah mencoba yang sini juga udah pasti benar. Menghindari perhitungan substitusi. Normalnya itu rangkaian seperti ini. Normal. Tapi cara yang bisa kamu gunakan yang tadi ya. Dapat ini ada pilihan manfaatkan untuk mengurangi atau melakukan kesalahan ya. Khawatirnya kamu di substitusinya salah, jadi bikin bingung gitu, bikin stres tadinya.
Dipakai cara yang tadi. 4-nya masukkan aja ke sini. Kan 2 kali X, 8. Supaya 17, berarti 3 kali berapa nih Y-nya? 3 kali 3. Pilihannya kan antara A sama B nih. Kalau min 3 berarti kan nanti hasilnya min 1. Salah. Tapi kalau secara normal ya, masukkan X-nya dari 4 ini ke salah satu persamaan. Misalnya 2X plus 3 sama 17. Lanjutkan, nanti hasilnya 3. Itu ya. Ini metode eliminasi dan substitusi. Oke, secara garis besar semuanya seperti itu ya guys. Oke, lanjut soal selanjutnya. Nah, ini juga sama ya. Ini, oh ini menggunakan substitusi aja guys. Ini hanya substitusi. Teman-teman bisa perhatikan, penyelesaian dari SPL div Y. Ini Y-nya sebelah kiri, beda dengan yang sebelumnya, perhatikan. Kalau ini kan 2X plus 3Y, huruf X sama Y-nya di sebelah kiri semua, sebelah kanannya angka doang. Di sini, terpisah antara X sama Y-nya nih. Nanti akan menemukan seperti ini nih. Tapi yang persamaan kedua, sama kayak yang pertama tadi, X-nya di sebelah kiri semua. Kanannya konstanta. Maka untuk bisa menyelesaikan ini, kalau kamu pakai eliminasi, itu akan sulit. Kamu harus memindahkan dulu ini ke sini. Jadi saran Pak Asal, kalau kamu menemukan suatu persamaan dengan Y sama dengan, atau X sama dengan, salah satunya ya, pasti diberikan seperti itu. Maka langsung aja substitusi. Ya, nah, kalau kamu menghindari cara seperti ini yang di bawah ya, kayak tadi, cobain satu-satu, ya. Cobain X-nya 3 ke sini, 2 kali 3, ya kan? 6 tambah 3 kan 13. Nah, Y-nya 13. Nah, ini bener nih A ya, jawabannya langsung ya. Jangan lupa dicobain juga ke sini untuk meyakinkan kamu di persamaan kedua, bener nggak 19. Itu ya. Tapi kalau secara substitusi, ya Y2X plus 7 diganti, ya, untuk mengganti Y yang di sini yang di 19. Jadi yang tadinya 2X plus Y sama dengan 19, Y yang di sini diganti dengan 2X plus 7. Nanti silakan operasi aljabarnya digunakan, 2X tambah 2 4X, pindah ruas, seperti itu ya aljabar ya. Jadi sama dengan 12, nanti hasilnya X-nya 3. Dilanjutkan substitusi lagi, ini normalnya seperti ini ya. Kalau seperti ini seperti ini. Oke. Tapi kalau mau coba-coba langsung satu-satu, itu menurut kamu lebih mudah silakan. Harus pakai insting juga ya. Kira-kira jangan dicobain semua, nanti waktunya habis ya. Kira-kira kamu perkirakan yang mana nih? Memungkinkan saya untuk saya coba. Itu ya. Lanjut. Nah, ini titik potong. Ya, sebenarnya ini sama. Cuma dalam penyajiannya begini, titik koordinat. Jangan bingung, titik koordinat ini sama aja. Ini X-nya, ini Y-nya. Ya. Cuman di sini contohnya Y sama dengan, ini Y sama dengan. Kalau sebelumnya kan, Y sama dengannya cuma satu. Kalau ini dua-duanya Y sama dengan. Ya, kamu cobain satu-satu kayak tadi juga bisa. Y, X-nya 5 masukkan ke sini. Y-nya 7 sebelah kiri. Ya, ini 7 nih. X-nya 5 misalnya. Berarti 2 kali 5 kan 10. Dikurang 3 kan 7. Dia 7. Ah, sama benar. Nanti jawabannya ini. 5 dan 7. Kalau kurang yakin, masukkan ke yang satunya. Yang Y sama dengan X plus 2. Ya. Y-nya 7. X-nya 5. 5 tambah 2 kan 7. Y-nya 7. 7 sama dengan 7. Persamaan. Kalau sama-sama angkanya kiri kanannya sama. Berarti itu benar. Namanya juga persamaan. Jadi angka yang kiri sama yang kanan harus sama hasilnya. Tapi secara normal, kalau mau menghitungkan seperti ini ya, namanya substitusi. Silakan nanti bisa dipelajari ya. Kalau Pak Adi udah mengajarkan seperti ini, silakan. Tapi mau cara langsung tadi, dicoba satu-satu boleh. Ya, kamu prioritaskan dulu yang mana yang menurut kamu lebih mudah untuk kamu gunakan. Gitu ya. Lanjut. Jadi ini hanya titik koordinat. Sebenarnya sama X-nya yang kiri, Y-nya yang kanan. Kan udah belajar koordinat kan. Lanjut, ini yang tadi Danis tanyakan. Ya, kalau kamu merasa kesulitan, ya, ini paling sulit nih guys. Kenapa? Karena kamu nggak diberikan X dan Y yang kayak pilihan ganda seperti ini, ya kan? Ada X dan Y tinggal masukkan satu-satu gitu, cobain gitu kan. Nah ini jawabannya diminta X tambah Y. Di mana X-nya berapa kamu nggak tahu, Y-nya juga nggak tahu berapa. Kalau dijumlahin hasilnya pilihan gandanya ini. Kalau kamu cobain satu-satu dengan menerawang-rawang angkanya nggak ada X sama Y di pilihan ganda itu sangat sulit ya. Kalau kamu langsung menemukan, alhamdulillah, nggak apa-apa. Kamu coba nih, misalnya X-nya 2, 4 kali 2, 8. Ah, berarti Y-nya 2 nih 10. Gitu ya. Itu boleh. Ya, tapi ternyata jawabannya salah ya. Kalau X-nya 2, Y-nya 2 itu salah. Di sininya kenapa? Karena nggak sesuai. 2 kali 3 kan 6.
Sesuai nggak ya? Sesuai ya? X-nya 2. Nah, itu benar tuh, teman-teman. Kalau kamu ambil 2, ini 2 benar. Di sini nggak kelihatan pas satu naik. Nah, tapi kalau kamu menebaknya salah, itu akan kesulitan buat kamu, stres ya. Jadi, kalau mau menebak seperti itu, kamu harus siap dulu. Harus siap beberapa kali percobaan, ya. Untuk bisa jawab ini 10 benar dan 16-nya benar, baru bisa kamu tambahkan. Tapi kalau mau pakai eliminasi, yang tadi Dais katakan, kalau kamu sudah lihai dengan eliminasi seperti ini, silakan terapkan ya. Ini udah pasti benar nih. Ya, 4X plus Y sampai dengan 10. Kemudian 3X plus 5Y sama 16. Di sini X sama Y nggak ada yang sama nih. Pasor memprioritaskan mau mengeliminasi yang Y dengan cara dikali 5. Bagian yang atasnya aja, karena sini Y-nya baru 1. Kan ini udah 5. Maka kalau dikali 5 ini jadi 4X-nya jadi 20X, Y-nya jadi 5Y, 10-nya jadi 50. Yang bawah tetap. Nah, pengurangan, kenapa? Karena ini plus Y 5-nya ya. Maka kalau dikurangi kan tereliminasi, hilang. Ini berubah jadi negatif karena plus dengan min. 20 kurang 3 jadi 17, 50 kurang 16 jadi 34, maka jawaban X-nya 2. Lanjut untuk menemukan Y, kamu substitusikan ke 100 persamaan, misalkan ke 4X plus Y sama dengan 10, ganti X-nya 2, jadi 8, pindah ruas, 10 kurang 8 adalah 2, Y-nya 2. Nah, kamu udah menemukan nih, X sama Y-nya 2, diminta menjumlahkan selanjutnya, jadi 2 tambah 2 adalah 4. Catatannya di sini adalah kalau kamu persamaan variabelnya belum sama, baik X sama Y-nya harus dikalikan. Pak, boleh nggak sih saya X-nya samakan? Ya silakan, kalau kamu X-nya samakan, berarti kamu X-nya 4 sama 3 KPK. KPK 4 sama 3 berapa? Sebenarnya 1 sama 5 juga KPK ya. KPK 1 sama 5 kan 5 nih. Nah, 4 sama 3 kan 12. Berarti atasnya kamu kali 3, bawahnya kali 4. Kamu lebih prefer, lebih mudah yang mana? Itu pilihan. Oke? Lanjut ya. Nah, ini model matematika. Selalu kamu teman-teman bisa ya. Sangat mudah, tinggal divariabelkan sesuai pilihan ganda. Yang motor X, yang mobil Y. Di sini jumlah kendaraannya 50, berarti X tambah Y 50. Ini ya. Kemudian harga tiketnya 3.000 untuk motor dan 7.000 untuk mobil. Total pendapatannya 230, berarti 3.000 X plus 7.000 Y. Sesuai dengan besarnya tiket pembayaran. Dan 230 totalnya. Jadi jawabannya yang D. Lanjut. Ini jumlah dua bilangan bulat adalah 17 dan selisihnya 7. Hasil kedua bilangan tersebut adalah tips dari Pak Adi. Tadi Pak Asor menyampaikan nih. Cara cepatnya guys. Yang hasil penjumlahan kamu kurangi dengan selisih. Yaitu 17 kurang 7. Itu 10. Dan dibagi 2. Kenapa bagi 2? Karena yang diminta kan dua bilangan. Ya, jadi 5. Nah, 5 ini adalah satu bilangan yang diminta itu. 5 itu dari dua bilangan itu satunya 5. Berarti satu lagi ini adalah 12. Kenapa 12? Karena kan jumlahnya 17. Berarti 5 tambah 12 kan 17. Selisihnya juga 7. 5 dengan 12 dijumlahin 17. 5 dan 12 selisihnya 7. Sudah sesuai. Dikalikan hasilnya adalah 60. Ya. Silakan dipelajari lagi. Dan terakhir di sini, oh ada satu lagi. Tadi sama ya. Di sini kalau kita rubah soal cerita ini, dari soal yang tadi model matematika, itu ada kelanjutannya. Ternyata ada soal seperti ini. 2X plus Y, ini X-nya adalah baju, Y-nya celana, itu harganya 170.000. Pak Asor hilangkan 3 nol. Supaya memudahkan kamu dalam menghitung. Boleh nggak sih Pak? Boleh. Tapi ingat, 170 ini 170.000 nantinya ditambahin 0,3 aja di akhir ya. Cuman Pak Asor tulis 170 aja. Kemudian yang kedua, dibeli yang sama, bajunya 1 dan celananya 3, 185.000. Kamu bisa perhatikan X-nya belum sama, Y-nya belum sama. Terserah mau yang samakan yang mana. Pasal contohkan di sini X-nya. Tadi kan udah Y nih gantian ya. X-nya pasal ganti. Kita kalikan 2 yang bagian bawahnya supaya sama. Jadi 2X plus 6Y sama dengan 370. Ingat kalau kalikan semuanya ya. Jangan hanya X sama Y-nya saja. Jadi X dengan X-nya ini hilang karena dikurangin. Jadi tereliminasi. Y dikurang 6 jadi min 5. 170 dikurang 370 jadinya min 200. Kalau kasus soal seperti ini, jarang minus ya. Jarang minus, jadi pasti hasil positif. Jadi 200 minus 200 bagi minus 5 adalah 40. Ingat 40 ini 40.000 karena nominal uang, rupiah. Jadi tetap pakai ini dulu. Untuk substitusi, silakan. Teman-teman bisa perhatikan di sini jawabannya cuma satu ya, 40.000 itu.
yang B. Kalau kamu menemukan jawaban seperti ini, cuma ada satu pilihan, langsung aja, nggak usah ngitung selanjutnya ya. Dimanfaatkan aja. Ini kalau kita hitung, sebenarnya kayak sama kayak sebelumnya, tinggal substitusi aja. X-nya kita cari, dengan mengganti Y-nya 40.000, bebas mau disubstitusikan ke salah satu. Pasal yang kedua ya, yang X plus 3Y sama dengan 185. Nah ini hasilnya 65. Kalau dirupiahkan jadi 65 untuk baju dan 40 rupiah, 40.000 rupiah untuk celananya ya. Oke, terakhir materi SPLDV. Ini melanjutkan soal yang tadi sebenarnya ya. Hanya di sini minta total berapa rupiah yang harus dibayar. Secara perhitungan sama ya. Kamu harus mengalihkan dulu. Mana yang harus kamu kalikan? Kalau Pak Asor lihat di sini ada Y sama 2Y. Ini kan 4 sama 6. Agak sulit kalau disamakan. Harus dua-duanya dikali. Ya, Pak Asor mengalihkan yang ini aja yang Y. Yang atasnya karena baru satu. Ini 2. Tinggal dikalikan 2 aja atasnya. Setelah dirubah seperti ini. Ya, teman-teman tinggal dikurangi. Ya, tereliminasi. Ininya Y-nya tinggal 8 kurang 6 adalah 2X. 28 kurang 22 adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6 bagi 2 itu 3. Karena ini dalam bentuk rupiah, karena di 14 ribunya jadi 14, 22 ribunya jadi 22, makanya 3 itu 3.000. Gitu ya. Ada simpanan 03. Tinggal X-nya masukkan untuk substitusi untuk mencari Y. Hasilnya 2 itu 2.000. Berarti X-nya 3.000, Y-nya 2.000. Kalau di total berapa harus yang dibayar ketika dia membeli 2 buku tulis dan 2 pensil. Oh ini salah nih ya. Jadi dulu. 2 buku tulis, 2 pensil. Berarti berapa nih? Danis. 2 buku tulis sama 2 pensil. Hmm? Dua buku Dua tulis buku sama tulis, dua 2 pensil. Dari kali 2 ya. pensilnya. Pensilnya berapa? Pensilnya X atau Y? Buku tulisnya sama-sama 2 sih. Kan harus kali 2, sama-sama 2. Oh, Aman. sama-sama dua. Jadi enam Oke. ribu tambah 4.000 ya. 6.000 sama 4.000. Nah, berarti hasilnya ini 6.000 sama 4.000. Jadi jawabannya adalah 10.000 ya. Jawabannya yang A. Mas Sugia tadi ditanyakannya 1 buku tulis sama 1 pensil. Menyesuaikan aja ya. Kalau dua Berarti buku tulis 10 satu dong, Pak. pensil, 10. ya 10.000 tinggal dikali 2 ya. Pertanyaannya apa? Nah itu materi padi ya guys. Waktunya udah habis ya. 3 menit lagi. Ini materi padi. Sudah selesai. Tinggal materi Pak Asror. Sebentar. Materi paper 3 menit, Pak. Cepet kok. Kan udah pernah dipelajari. Dengerin. Dengerin ya. Biar nggak terlewat nih Danis nih. Hanya spill aja sebentar ya. Kalau materi Pak Asror udah solo lah ya. Nah, ini Danis. Perhatikan teman-teman semua ya. Ini ada 104 orang nih yang hadir. Terima kasih. Semoga bisa menyimak dengan baik ya. Diagonal bidang. Awas, diagonal bidang dengan diagonal ruang. Jangan terkecoh, jangan bingung. Diagonal bidang itu R akar 2. Ya. Tapi di sini ada volume. Kita nggak ada R-nya. Berarti akar 3 dulu dari 6, 8, 5, 9. Pas sudah ajarkan ya cara cepatnya ya. Pas hanya ingatkan Ini saja cara-cara kalau ada cepat, Pak. volume. Gimana? Ini cara-cara cepat. Iya, Pastor hanya menyampaikan saja ya. Kalau ada volume dicari R-nya pakai akar 3. Nah, akar 3 dari 6, 6, 8, 5, 9 silakan pakai cara cepat ya. Itu 19. Pun kalau kamu nggak ada cara cepat, kan pilihannya ada nih, 17 sama 19. Jangan angka yang lain. Ya, pasti angkanya ini. Oke, manfaatkan Jadi jangan nanti gandeng. kalau udah dapat jawabannya tinggal pilih aja 3 atau 2. Ya, Ya, Pak. gampang ya. Kalau tahu Nah, diagonal bidang ya antara yang A akar 2 sama yang B 2, ya. Pak. 2, Tinggal 2, 2. 2. ya, akar 2 ya antara 19 sama 17 ya. Kalau ruang itu waktu itu saya bikin 3. rumusnya Pak, tri ya. Oke, lanjut ya. Ini diagonal ruang akar 3 antara yang B dan C, jangan akar 2 ya. Nah, kalau luas permukaan yang diketahui, teman-teman jangan langsung akar 2. Nggak bakal ketemu angka ini akar 2-nya. Kalaupun kamu pakai cara cepat, itu akan terkecoh itu. Ya, harus dibagi 6 dulu kalau luas permukaan. Jadi kalau menentukan R pada luas permukaan, kamu bagi 6 dulu. Nanti hasil bagi 6-nya berapa nih? 6, 289, baru akar 2-nya ada 17. Masukkan ke diagonal ruang akar 3, berarti 17 akar 3. Ya. Kalaupun kamu sulit, di sini kan sudah ada pilihannya ya, antara 17 sama 19. Lanjut, ini sama ya, luas permukaan, maaf, volume, tapi yang tanyakan luas permukaan. Berarti kamu volume nih yang
ketahui cari akar tiganya. Ingat ya, cara akar tiga yang udah jelaskan Pak Asrul, cara cepatnya. Nah, akar 3 dari 1331 adalah 11, tinggal luas permukaan 6 kali S pangkat 2. Nah, 11 pangkat 2 itu 121. Dihafalkan ya, pangkat 2 dari 1 sampai 20. Untuk mempercepat kamu dalam perhitungan. Dikali 6, kalaupun harus manual ya harus mau menghitung. 726 ya. Nanti Pak share ini ya. Nah, ini kemarin banyak yang salah di sini nih, hati-hati ya. Karena hanya merubah satuan saja sebenarnya kamu salah nih. Ini kan ada luas permukaan nih, 3750 bagi 6 dulu. Ya, ini bagi 6 dulu, 625. 625 itu di akar 2-nya 25 meter. Langsung ketemu, nggak usah ngerubah satuan. Kalau ini volume, liter, langsung akar 3. Hasilnya adalah 25 dm. Ingat ya, kalau liter tuh rubahnya dm. Ya, dari liter tuh langsung dm. Karena mintanya meter, dirubah ke meter naik jadi 2,5. Kalau ini keliling tinggal dibagi 12 hanya 250. Ya, ada pertanyaan di chat Zoom. Pak izin untuk soal-soal yang perhitungan yang keluar kubus doang kan? Ya, betul. Yang hafalan juga ya, dari 5 segi 3, 5 segi 4, prisma, balok itu semua keluar. Silakan saya coba dicek latihannya ya, Agner ya. Kamu bisa ada gambaran kok. Teman-teman juga ya. Oke, luas permukaan kubus. Tadi ingat ya, luas permukaan kubus bagi 6 dulu, baru akar 2. 19 ya hasilnya, dari 361 akar 2-nya. Setelah bagi 6. Karena volume berarti 19 akar 3, 11 pangkat 3. Teman-teman kalau hafal perpangkatan dari 1 sampai 2 itu memudahkan kamu sebenarnya. 19-nya pangkat 2 dulu. Ya, baru 361 kan? Atau dari sini nih diambil nih. Ya, tinggal kamu mengalihkan manual 19 aja sekali. Biar kamu lebih cepat. Ya, itu makanya kenapa wajib masuk minta untuk kamu menghafal. Kalau kamu menghafal nanti kesulitan ya. Lanjut. Ini yang kosong ya. Karena yang terisinya 4/5. Berarti yang kosong itu 4/5 itu artinya 4 dari 5. Baru 4. Adanya 5 totalnya gitu. Berarti kurang 1 ya kan. Berarti kurang 1 dari 5. Itu yang kosongnya. 1 dari 5. Ya. Karena tentang volume maka 1 meter dirubah dulu ke dm. Ya. Akan otomatis jadi liter. Baru dikali yang kosongnya 1/5 jadi 200 liter. Itu ya teman-teman ya. Ingat. Kalau yang diketahuinya meter ya dirubah ke dm. Karena di sini pilihan gandanya mintanya liter. Kayaknya sudah habis nih. Nah, satu soal lagi ya. Taman akan membuat kerangka kandang jangkrik berbentuk kubus yang terbuat dari kawat jika panjang sisi kandangnya 5 meter. Panjang sisi kandang itu maksudnya rusuknya ya. Maka panjang kawat yang dibutuhkan. Karena ini kandang jangkrik berbentuk kubus, maka kerangkanya itu totalnya 12. Tinggal 12 kali R atau kali S sama aja ya. Ingat R sama itu sama. Kita sebut dengan panjang rusuk. Ya. Kalau ada sisi bangun ruang berbentuk kubus, sebenarnya itu rusuk juga. Maka 12 kali 5 adalah 60 meter. Itu ya teman-teman ya. Semoga besok mendapatkan hasil yang maksimal. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya Pastor tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.